Ngaku muslim, diajak sholat, nggak mau. Dengar azan, marah-marah. Zakat nggak dikeluarkan. Ada yang begitu? Nah, itu disebut. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang Arab berkata, orang Arab Badui, kami telah beriman. Nabi diam, turun jawaban dari Allah, katakan pada mereka, kalian belum serius imannya. Tapi katakan kamu baru masuk Islam formalitas dengan lisan. Cuman sayang, iman yang diucapkan di lisan itu nggak masuk ke hati. Sehingga iman itu tidak jadi guidance, nggak membimbing tubuh untuk berbuat baik. Cuman di lisan saja. Islamnya dituliskan di KTP, Islam di lisan, tapi perilakunya bukan seperti orang Islam. Nah, ini disebut dengan munafik namanya. Jelas? Kalau maaf tidak di hati, tidak di lisan, maka ini yang disebut dengan kafir namanya. Jelas di sini? Kafir pun dibagi 3 lagi. Awas hati-hati. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Dan hukumnya tidak sama. Hukumnya tidak sama. Awas hati-hati, hati-hati. Kafar artinya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ini bisa non-muslim secara umum, dalam arti diminta salat, nggak salat, ya kan? Allah minta salat, nggak salat. Kalau yang lainnya urusan kemanusiaan nggak dilihat, karena kita bicara akidah sekarang. Ya, dia salat, orang Islam salat, dia tidak salat. Zakat, tidak zakat, itu disebut kafar. Nah, kalau orang Islam ada yang mengaku muslim, sama berbuat begitu, itu disebutkan dengan redaksi yang sama, kafar juga. Seperti begini misalnya, Allah berfirman Quran surah ke-14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Yang dimaksud di situ perbuatan ada yang Islam, tapi sama-sama perbuatan seperti non-muslim. Ngaku muslim, diajak sholat, nggak mau. Dengar azan, marah-marah. Zakat nggak dikeluarkan. Ada yang begitu? Nah, itu disebut kafar namanya. Jelas? Tapi tidak ada satupun ayat mengatakan pada konteks demikian perangi, tembak, bom. Tidak. Jadi kalau ada orang Islam kemudian melanggar ketentuan itu, nanti masuk golongan kedua. Nanti saya sebutkan pada yang kedua. 2. Ukuran Islam yang benar secara ibadah. Nanti saya mau katakan ini masuk yang mana. Ya. Kedua, secara ibadah. Kalau ada yang melanggar ketentuan ibadah ini, maka Islamnya belum baik. Tapi tidak masuk kategori kafir. Masuknya fasik atau asin. Orang yang bermaksiat kepada Allah, atau fasik yang melanggar ketentuan Allah. Contoh, Muslim kalau sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, maka wajib untuk ibadah. Karena itu Nabi di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis Ar-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang Islam, maka dijawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah akidah. Setelah itu, wa tuqimas shalah ibadah, wa tu'tiyaz zakat ibadah, wa tasuma Ramadan ibadah, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat, zakat, puasa, haji. Salat itu ibadah. Kalau ada orang ngaku Islam, dia nggak salat, tidak otomatis mengeluarkan dia dari Islam. Cuma dia disebut fasik. Asin, bermaksiat dia. Orang Islam nggak mau puasa, ya, ikut-ikutan seperti puasa Ramadan. Padahal ketika dia kumur-kumur pakai sirup, nah, itu fasik, asin. Jelas? Dia bermaksiat kepada Allah. Kecuali kalau orang itu sudah menolak kemudian jenis ibadah dan menghalalkan dosa besar yang diharamkan, maka itu sudah kafir hukumnya. Sama-sama kafir. Misal ada yang menghalalkan zina, itu sepakat ulama, kafir. Ya, misal ada yang mengharamkan sholat, sepakat ulama. Ya, makanya ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926, ya, beliau menulis kitab 19. Di kitab keduanya ada judul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-11, paling kiri sebelah bawah, paragraf yang ketiga. Ya, perhatikan kalimatnya. Di situ beliau menyebutkan aliran al-abahiyun. Hati-hati nih. Hati-hati, awas, hati-hati. Wa minhumul abahiyuna. Ada aliran sesat namanya abahiyun. Apa itu aliran abahiyun? Perhatikan baik-baik. Aliran ini kelihatan rajin berzikir, seperti rajin berzikir. Tapi salah kesimpulan, konslet. Menyimpulkan wasafa qalbuhu, karena udah banyak latihan zikir. Ya, zikir itu bisa banyak turunannya, bisa bacaan-bacaan, ada. Ya, Quran surah ke-4 dalilnya 103. Ada lagi yang doa zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalimat-kalimat thayyibah, Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, ya, asmaul husna itu disebut zikir.
Ya Quran surah kedua ayat 152 misalnya. Zikir banyak zikir. Jadi jenisnya banyak. Cuman ada yang salah. Begitu dia merasakan enak, yang dia kejar kuantitas bukan kualitas. Kesimpulan salah. Wasafa qalbuhu, merasa bersih hatinya. Karena sudah bersih, merasa dekat dengan Allah. Fala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu. Sudah enggak berlaku perintah dan larangan. Jadi dia menganggap ini zikir latihan untuk dekat dengan Allah. Sampai sini benar. Tapi kesimpulan salah. Karena sudah dekat dengan Allah, enggak perlu latihan lagi. Jadi kalau kita sekarang sholat, masih latihan. Bagi dia, kalau levelnya sudah tinggi, gak perlu sholat lagi. Di mana orang ini? Kata Syekh Hasyim, orang ini bisa Anda temukan keseharian, datang di Jawa, menyebar tahun 1333 Hijriah. Hati-hati, kalau Anda datang kepada orang-orang ini, datang, mau konsultasi, macam-macam tampilan bagus. Seperti kiai, kadang-kadang pakai jubah, lebih lebar daripada Batman, pakai ini macam-macam. Ya, tanya Anda, begitu Anda sedang konsultasi, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai aja. Anda tanya, Pak, apa enggak sholat dulu? Ah, tiba-tiba jawabannya muncul. Ai masih latihan. Kalau Abah, jasadnya ada di sini, rohnya sedang sholat. Cilaka ini. Ini Abahyun Empire. Ini apa kata Syekh Hasyim? Aliran sesat menyesatkan. Jadi kalau ada yang ikutan seperti ini, itu cenderung bisa kafir nantinya. Karena kenapa? Maaf, menghentikan perintah ibadah dan menganggap yang lain, larangan itu sudah nggak berlaku bagi mereka. Jadi bagi mereka mabuk itu boleh, mencuri boleh. Yang namanya sudah dekat dengan Allah, salah sedikit paling dimaafkan, itu prinsip mereka. Itu yang keliru, ya. Saya pernah ditanya oleh orang liberal, salah satu tokoh lah di Indonesia. Ustaz, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar katanya. Iya betul, saya bilang. Dalilnya kan ini, iya betul. Berarti kalau saya sudah bisa terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, saya nggak perlu sholat lagi dong. Saya diam aja, Mas ini ya. Meninggalkan sholat itu perbuatan mungkar, sudah ya. Saya tinggal pergi. Meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau sholatnya ditinggalkan dan mengaku terbebas dari perbuatan keji dan mungkar tanpa mengerjakan sholat, berarti dia masih mungkar.